Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah bertemu lagi dengan kita di channel Jogja Berkabar. Nah, kali ini kita akan membahas dengan seorang yang sangat nyentrik. Nah, ini namanya Mas Danang Seribu Kawan. Nah, gimana kabarnya Mas Danang? Ya, alhamdulillah ini ya penuh dengan senyuman dan semangat lah. Ya. Walaupun di masa pandemi ini kita Betul. banyak banget cobaan, banyak banget yang harus kita lalui. Ya. Ya, buat teman-teman mungkin ada yang belum kenal dengan Mas Danang Seribu Kawan ini. Mungkin Mas Danang bisa memperkenalkan buat teman-teman Jogja Berkabar, Mas Danang itu siapa, lahir di mana, tinggal di mana. Mungkin bisa diceritakan, Mas. Oh, oke. Selamat kenal teman-teman Jogja Berkabar. Ya, nama saya aslinya itu Nanang Wirasetiawan. Berhubung dulu itu guru saya itu pernah yang waktu di Jakarta dulu. Jadi saya bersama dosen saya dulu di seni rupa itu jadi jalan pakai mobil gitu. Akhirnya setiap gang itu ada yang nyapa saya, Mas. Dan akhirnya si guru saya tadi ngomong, "Nang, kowe iki akeh banget kancamu, kan orang Jogja juga. Jan Seribu Kawan. Wis kowe tak jenengke Danang Seribu Kawan." Akhirnya sampai sekarang itu Danang Seribu Kawan. Yang memang saya dulu waktu di Jakarta kan pernah ngamen juga, pernah. Sejak tahun berapa itu, Mas? Oh, saya masuk di Jakarta itu tahun 2003. Oh, 2003. 2003 itu saya di Jakarta. Dan saya bersama orang seniman besar yaitu Yani Mariani Sastranegara, dan saya dididik di studionya yang ada di Jombang. Saya belajar seni rupa yang khususnya patung ya, patung, dan akhirnya saya diajak ke kampus Institut Kesenian Jakarta yang ada di Jakarta sana. Kalau di Jogja ISI ya, ISI ya. Saya diajak kampus IKJ itu yang saya itu basicnya tidak tahu apa-apa tentang seni. Akhirnya di situ saya dikenalkan orang-orang yang luar biasa seperti Dolorosa ataupun Hardiman, Rajab, banyak sekali. Salah satunya yang sekarang udah menjadi selebritis, teman saya Epy Kusnandar, preman pensiun. Nah, itu kita pernah berproses di kesenian bersama beliau. Saya belajar dari tahun 2003 itu belajar di studionya Ibu Yani Mariani Sastranegara yang karyanya sangat luar biasa. Saya merekam jejak beliau tapi luar biasa. Dan akhirnya saya dikenalkan ke teman-teman seniman. Akhirnya saya hinggaplah di Institut Kesenian Jakarta, dan di sana saya belajar dari nol. Dari nol, belajar di studio lukis, studio patung di sana, dan banyak sekali ilmu yang saya dapat di sana. Walaupun bukan di akademisi ya, tapi memang saya di dalamnya itu banyak kawan-kawan seniman di Institut Seni Jakarta, Kesenian Jakarta itu. Nah, itu 2003 kan ke Jakarta berproses di dunia seni ya, Mas. Ya. Memang sejak kecil itu pengen jadi seniman, apa pas gede ini lagi ada keinginan terjun ke dunia seni itu? Ya, memang basic saya mungkin berhubung dulu itu sekolah yang namanya pelajaran apa ya, kayak yang serius-serius itu nggak cemantel. Otaknya itu ya mungkin masa zaman dulu kan
ya kenakalan remaja itu kan, akhirnya saya sering banget yang namanya gambar, ngelukis itu yang menjadi poin zaman dari SMP itu memang di seni rupanya, gambar atau seneng gambar, bikin puisi itu seneng. Dan akhirnya beranjak ke 2003 ini saya diarahkan oleh alam semesta yang dikenalkan orang-orang yang potensi di bidang seni, dan akhirnya mengarahkan saya gimana proses berkesenian gitu. Nah, di Jakarta itu kan katanya ibu kota itu keras, Mas. Iya, betul. Pas di Jakarta itu ada kisah-kisah sing iki bakal tak eling-eling. Wow. Gimana? Ada enggak, Mas? Ada, seperti ada. Dulu saking saya tidak akan lupa kenangan itu yang membuat saya malu, membuat saya kalau shock, membuat saya takut. Tapi kalau diingat lucu sekali. Jadi dulu itu mural ya, sering kita mural di jalanan. Gitu. Ya zaman dulu kan masih wah, pokoknya ada media kita siap langsung gambar. Dan saya nekat gambar di perempatan Cikini itu, di lampu merah Cikini ada pos polisi. Dan saya itu nyiapkan cuma satu warna hitam, dan saya bikin siluet gitu. Tidak tahu di belakangnya itu popor pistol polisi. Wah, wes siap. Wah, sama malam akhirnya kita suruh hapus dan kita suruh lari, kita suruh, wah pokoknya serasa kita seorang penjahat semalam itu. Dan itu kalau diingat lucu sekali. Wah, serius mural tiba-tiba jangan bergerak. Wah, kayak film-film James Bond. Ya itu. Dan banyak lagi sih cerita-cerita di Jakarta. Banyak cerita yang pernah juga saya dulu waktu di Institut Kesenian Jakarta itu dikaji itu nggak punya duit sama sekali. Kan di kampus itu kan ada lagi pembangunan kelas gitu. Akhirnya kita nyamar masukin jadi tukang kuli bangunan. Pokoknya sadar gitu. Wah, pokoknya yang penting sama teman saya yang namanya Gonjes itu. Gonjes mudah-mudahan nanti lihat video ini. Gonjes itu orang seni rupa, ngambil jurusan patung. Wah, itu mati hidup dulu itu bersama. Tidur di studio patung, tidur di emperan, itu hal biasa. Nek di Jakarta, Mas, ada apa kayak momen sing bener-bener apa ya, antara menyedihkan apa menyakitkan apa sing jeru, ada nggak? Ada. Dan tahun 2005 itu saya kenal seorang wanita. Dan akhirnya kita memperpendek cerita, akhirnya saya menikah. Di dalam pernikahan kan kita pasti banyak masalah ya. Apalagi seorang seniman itu yang pendapatannya tidak mesti. Betul. Pernah itu yang dulu yang saya ingat dan saya menangis dulu di saat istri hamil, tidak punya apa-apa, dan mertua itu ya namanya orang sana sih lo kate gimana ya, nggak Cang? Oh, asli Betawi? Iya, asli Betawi. Wah ya, sini itu sampai nggak kuat, dan akhirnya saya ditawarin pameran, Mas. Itu di Crown Hotel Plaza di Kuningan sama Mbak Nurul, Ina Galeri, pokoknya pakai bendera Ina Galeri. Dan saya ikut, tapi saya ngomong jujur, Mas, saya tidak punya uang untuk membayar panel. Setiap kita pameran kan pakai panel, setiap panel umpamanya 500 atau 1 juta itu ya. Ora apa-apa, Mas, tapi satu syarat, kowe ngewangi kene. Oke, siap. Wah, akhirnya saya sambil ikut ngekru sana. Kuningan arah ke Jakarta Selatan ke Cikini kan lumayan jauh ya, Mas. Ya karo
kalau dihitung di Gunung Kidul itu Ponjong Wonosari. Saking nggak punya duitnya itu saya kalau malam itu pulang jalan kaki. Dengan habis itu hari terakhir aku dengan kepala yang berat, kenyataan yang pahit. Karya saya itu disukai orang Norwegia. Itu lukisan ya, Mas? Itu patung, Oh, patung. Dengan tema pupus ya. Jadi saya menggambarkan sebuah pupus tumbuhan yang lagi pupus itu saya mix media dengan kayu dan fiber resin itu. Yang di atasnya ada Dewi menari itu, dan disukai oleh orang Swedia, Orlandia, ya itu. Pengen ketemu dengan senimannya, akhirnya yang pihak IO-nya nelpon saya, Mas, ada yang mau tanya tentang karya Mas. Oh iya, saya udah oke wawancara, dan dia senang sekali dengan tema yang saya berikan dan karyanya. Dan saya menyebut, orang tadi itu menyebut, ini minta berapa? Terus saya terserah Mister mau dihargai berapa, karena di saat itu tuh ibaratnya karya saya itu kayak belum pantas itu loh kalau saya merasa kasih belum pede. Dan akhirnya itu orang Orwet itu membeli sekitar 15 juta, Mas. 15 juta, dan saya itu kayak nggak mungkin percaya. Dan 15 juta sekalian di packing, pokoknya totalnya itu 20 juta. 20 juta. Wah, Ina Galeri kan seneng bangga karena ada karya saya itu laku gitu loh. Orang luar negeri. Luar negeri, dan akhirnya Mbak Ina itu, Mas, iki rezeki anakmu. Aku kan cerita dengan apa adanya beliau. Dan saya, Mbak, monggo, ini duit 15 juta, jenengan Anda mau ngambil berapa terserah, karena saya dapat rezeki ini lewat Mbak. Orang nang aku gerak juga berapa persen, karena standar saya ya seperti itu. Saya nggak akan ngambil bagian. Wah, sangat luar biasa. Dan akhirnya saya memberikan apa ya, tali kasih ke yang saya ingat itu, yang jaga itu Mas Eko sama Mbak Ina itu. Ya kasih. Akhirnya saya pulang dengan PD-nya naik taksi. Saking takutnya bawa duit 15 juta. 15 juta naik taksi. Mas, kalau inget tuh saya ngerasain, wah kayak artis sehari saya itu bawa duit 15. Dengan bangganya saya beli di ini sembako. Wah, mertua saya manyun gitu. Nih duit jual, wah anakku. Dari situ akhirnya alhamdulillah meningkat. Akhirnya saya ditawari di Indosiar dulu, penata artistik. Kebetulan rating saya naik. Saya megang art director sendiri, dan terakhir di Trans TV. Ya gitu. Akhirnya banyak banget cerita, yaitu dari mengawal awal itu. yang benar-benar nol akhirnya berproses. Jadi banyak teman-teman yang membantu di perjalanan Mas Dan. Wow, ya itu teman-teman yang sangat luar biasa. Nah, kalau dari sisi keluarga Mas, seniman itu kan identik ya itu tadi, uang itu orang mesti, kadang iso langsung bro, kadang blas. Nah, awal-awal orang tua itu setuju mboten kalih pilihan jenengan di jalur seniman itu? Ya, orang tua saya itu bingung kalau ditanya. Serius, ini nang kok iki jane kerja apa to, Pak? Iya, saya jawab, aku tukang ngecat. Ibaratnya kan orang zaman dulu kan, kalau
detailin kan tahu, tukang ngecat, nah, gitu aja. Yang setahunnya saya itu tukang ngecat. Dan tapi sekarang udah tahu bahwa karya saya yang orang Gunung Kidul pernah juga membeli, salah satu orang yang ternama juga di Gunung Kidul membeli lukisan saya, karya saya senilai 70 juta. Orang Gunung Kidul, dan itu yang mengangkat lewat lantaran dalane Gusti Pangeran, Gusti Allah. Itu yang 70 juta itu lukisan atau patung itu, Mas? Itu instalasi. Oh, instalasi, karya patung instalasi. Nah, jadi dari proses jenengan dari nol sampai di titik ini. Nah, untuk karya-karya jenengan itu lebih banyak kan semua itu idenya masing-masing beda-beda ya, Mas, idenya. Nah, nek jenengan dapat ide itu biasanya ngopo sik, apa semedi sik, apa udut sik, apa kalau saya itu ini umpamanya saat ini saya itu memvisualkan rasa saya. Seumpamanya sekarang ini kita terkena wabah corona. Ya karya saya tentang dampak ini, dan saya sudah menyiptakan sebuah karya seni ya. Tapi berupa karya musik ya. Yang sebenarnya saya lebih cenderung ke musik, karena dari dulu itu saya adalah seorang pengembara gitar, alias pengamen. Ya itu, tapi di seni rupa saya memvisualkan kenyataan yang ada tanpa harus semedi. Ya semedi mungkin awal dari proses kita penggarapan lukisan, memang kita harus punya spirit ya, yang harus ya semampu saya untuk bertirakat untuk karya saya. Gitu. Jadi semua karya itu perlu proses ya. Ya. Nah, kan dulu itu posisinya belum pandemi ya, Mas. Betul. Nah, sekarang ini kan pandemi udah masuk 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya. Ya. Berdampak seperti apa di lingkungan jenengan, terutama di dunia seni ini? Wah, kalau di dunia seni dampaknya sangat luar biasa, karena di seni itu melibatkan banyak orang kalau dipamerkan, atau untuk umpamanya seni pertunjukan ya harus mengundang massa. Dan sekarang kita kan dibatasi oleh semua karena kondisi PPKM juga. Ya, dan akhirnya ya kita fleksibel. Kalau saya pribadi fleksibel membaca peluang. Nah, sekarang kan nggak boleh kemana-mana, kita harus di rumah saja. Akhirnya saya ini online. Online ibaratnya peluang apa yang ada di online di bidang seni, umpamanya lukisan apa yang laku di sekarang pandemi, atau karya apa yang laku, dan yang kita harus lebih kreativitas menyikapi keadaan ini, harus apa ya, harus kreatif lah. Kalau kita pinter memanfaatkan peluang ya. Kita kalau menunggu bola di saat kayak gini mungkin susah, tapi kita harus menjemput bola, kita harus membuat bola, kita harus menjadikan sebuah bola itu biar bisa dilihat orang, dinikmati orang. Menciptakan peluang sendiri. Peluang sendiri, betul. Nah, ada harapan nggak sih, Mas, untuk pemerintah, untuk dinas-dinas terkait, untuk masa depan para seniman ini, ada harapan khusus? Oh iya, tentunya banyak sekali harapan. Yang pertama, di Gunung Kidul ini banyak orang-orang sangat potensi di dalamnya, walau dari seni budaya, dari pokoknya di bidang seni itu banyak orang yang potensi sekali. Dan kita sudah punya wadah, yaitu gedung besar itu. Ya harapan gedung budaya itu, harapan itu bisa dimanfaatkan oleh seniman-seniman untuk menghadirkan karya dan menjadikan kehidupan seniman itu sejahtera. Dan pemerintah harus mendukung hadirnya seniman, karena tanpa dukungan dari dinas yang terkait mungkin kita akan kehilangan satu sayap untuk membesarkan nama baik Gunung Kidul juga, menyejahterakan seniman juga.
Jadi memang harus saling sinergi lah. Nah, kalau untuk teman-teman anak muda di Gunung Kidul khususnya maupun di luar sana di daerah istimewa Yogyakarta, ada semangat enggak, ada support seperti apa untuk teman-teman anak muda Mas, dari Mas Danang sendiri? Oh ya, untuk anak muda itu jangan takut untuk mencoba sesuatu yang kita ini mencari bakat saudara-saudara, adik-adik ataupun teman-teman ya. Kita jangan pernah lelah dengan sebuah proses. Sebuah proses akan menentukan hasilnya. Jadi kita harus belajar proses. Umpamanya kita belum sempurna mewarnai atau belum sempurna menciptakan lagu, ya kita harus ciptakan lagu sampai di titik kita ini bisa, karya kita bisa dinikmati orang lain. Itu adalah sebuah proses. Dan proses itu tidak seperti seenteng kata-kata, memang kita jalaninya wah luar biasa. Lika-likune. Betul, makanya kita harus siapkan mental, semangat. Yang penting tuh niat. Niat itu kalau bulat, ibarat kata mendaki gunung itu serasa di salju gitu. Nah, itu tadi teman-teman obrolan singkat, obrolan santai kita sama Mas Danang Seribu Kawan yang sekarang domisilinya itu di Ponjong ya Mas? Ya, di Ponjong. Facebooknya Danang Seribu Kawan. Seribu Kawan. IG juga Danang Seribu Kawan. Nah, kalau YouTube Mas, kan sering buat lagu sama video klip itu di channelnya apa Mas? Danang Seribu Kawan. Nah, itu menginspirasikan realita yang ada di Bumi Handayani. Iya, betul sekali. Ya, buat teman-teman tetap stay at home, tetap di rumah saja, kecuali ada kepentingan yang sangat penting bisa keluar. Jangan lupa pantau terus YouTube Jogja Berkabar dan portal berita kita di jogjaberkabar.id. Terima kasih atas waktu teman-teman untuk menonton video ini. Semoga kita akan membuat video-video atau konten-konten yang lebih menginspirasi lagi ke depannya. Buat teman-teman Jogja Berkabar, salam sehat. Ya, salam sehat, salam penuh dengan senyuman, satu niat, satu tekad. Mantap. Bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu. Alright. Sampai ketemu di lain video lainnya. Dah.